siapa? Harimau? Beruang? Singa? Wow! Yang jawab singa, Otan kasih nilai 100. Buat yang salah tebak, nggak perlu malu. Karena suara singa dan harimau benar-benar sulit untuk dibedakan. Coba Om Editor, kita bandingkan suara sang singa dengan suara si harimau. Ini dia suara singa. Dan ini suara harimau. Suara mereka mengaum benar-benar mirip dan luar biasa menakjubkan ya. Maklum teman, mereka sama-sama golongan kucing besar. Bisa dibilang mereka sepupuan, serupa tapi tak sama gitu deh. Tapi menurut penelitian, rupanya suara singa sedikit lebih keras dibandingkan auman harimau. Dalam satuan desibel, skor auman singa lebih tinggi 5 angka. Bahkan auman singa bisa terdengar sampai jarak 8 km. Weh, keren! Pantas aja, semua hewan pasti tunggang langgang kalau dengar suara aumanmu, Sob. Ngomong-ngomong soal gelar si Raja Hutan, pasti banyak yang bertanya nih, siapa sih sebenarnya yang dimaksud? Apakah singa atau harimau? Coba ya Otan bandingin kedua kucing besar ini. Ada beberapa alasan kenapa mereka pantas menyandang gelar itu, teman. Mereka sama-sama punya keperkasaan dan kekuatan, terutama gigitannya. Otan kasih informasi. Harimau punya kekuatan gigitan sebesar 950 PSI, sedangkan singa kekuatan gigitannya 1000 PSI. Wow, ini berarti skor 1-0 untuk singa ya. Menurut teman di rumah, lebih besar singa atau harimau, hayo? Om Editor, coba kasih gambar keduanya. Singa rupanya memiliki panjang tubuh sekitar 250-300 cm. Sedangkan harimau ternyata memiliki panjang 260-330 cm. Terus kalau gitu, berat badan mereka gimana ya? Singa jantan ternyata memiliki berat badan hingga 225 kg. Wah, itu sih setara berat 3 pria dewasa. Tapi ternyata berat tubuh si harimau bisa mencapai 250 kilo, bahkan 300 kg. Wah, itu sih berat 4 pria dewasa. Tapi uniknya, secara fisik hanya singa yang memiliki rambut alias surai. Surai atau rambut si singa jantan sering diartikan sebagai mahkota layaknya raja. Oh ya, udah pada tahu belum? Kalau ternyata surai ini adalah tanda ketampanan si singa loh. Di dunia persingaan, sang jantan akan memimpin koloni kecil alias kelompok yang berisi beberapa singa. Jadi berbeda dengan harimau yang hidupnya menyendiri ya teman. Iya, harimau sukanya hidup soliter alias anti kumpul-kumpul klub. Makanya, selain di kebun binatang, kita tidak akan menemukan harimau berkumpul bersama sebagai kelompok. Jadi, kalau dari kriteria ini, kayaknya Otan lebih pilih singa aja deh yang lebih pas disebut raja. Ya soalnya dia memimpin kawanannya kan. Ditambah lagi kata singa dalam bahasa Sanskerta yaitu sinha memiliki arti kuat, berkuasa, dan sakti. Di alam liar, singa betina lah yang menjadi pemburu mangsa teman. Dari segi kecepatan, singa betina mampu berlari hingga 72 km per jam. Sedangkan singa jantan hanya mampu berlari dengan kecepatan 56 km per jam. Namun ketika buruannya sudah didapat, singa betina akan mengalah kalau sang raja ingin makan duluan. Beuh, benar-benar kayak raja banget kamu Sob, serba dilayani. Tapi bukan berarti singa jantan itu pemalas atau tahu enaknya aja ya. Singa jantan akan bertugas untuk melindungi kawanannya kalau ada ancaman musuh. Seperti kawanan hiena nakal misalnya. Iya, dengan adanya keperkasaan dan reputasi sang raja, anak-anak singa akan terjamin keselamatannya. Hah? Itu kan Kak Susilo. Lagi cari apa ya dia? Jangan-jangan
lagi cari burung yang lepas ya, Kak? Kak, kayaknya yang lepas bukan burung deh, tapi itu loh dari tadi ngintip-ngintip di belakang. Teman di rumah lihat kan? Iya benar, itu harimau benggala. Cepat selamatkan dirimu, Kak. Astaga, tatapan dan posisi harimau itu pertanda sudah siap menyerang. Jangan usik teman Otan, Sob. Tidak. Loh. Wah, Otan diprank sama kalian berdua ya? Sungguh terlalu. Tapi syukurlah kalau kalian cuma bercanda. Jantung Otan hampir copot tahu. Teman di rumah heran ya kenapa mereka bisa kompak kerjain Otan. Kak Susilo ini adalah zookeeper alias perawat satwa di Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Dan benggala yang diberi nama Wendy ini sudah dirawat Kak Susilo sejak kecil hingga sekarang berusia 2 tahun. Pantas aja sampai bonding alias dekat banget. Tetap jaga kekompakan kalian ya guys. Oh iya, kira-kira ada nggak ya singa di Indonesia? Jawabannya tidak ada, teman. Tapi buat yang mau lihat singa di Indonesia, bisa-bisa aja kok. Yuk ikut Otan. Otan mau ajak teman semua wisata melihat singa dan memberi makan langsung depan mata. Saat truk jeruji masuk ke kandang singa, sontak saja hewan buas tersebut langsung menyerbu. Perilaku seperti ini sama ketika mereka berada di alam, teman. Ketika mangsa terlihat, mereka akan langsung berlari mengejarnya. Truk jeruji ini berisi makanan kesukaan si kucing besar ini. Itulah mengapa ia langsung agresif terhadap para pengunjung. Tolong paman, itu ada singa yang naik ke atas truk. Otan takut. Sebenarnya kita tidak perlu khawatir, teman, karena jeruji ini berlapis 2 bagian rangka besi, sehingga sangat aman. Duh, siang-siang gini emang enaknya yang seger-seger ya. Wah, itu Kadiba dan Paman membawa es batu. Pasti mau bikin es cendol dawet kayak lagunya Paman Didi Kempot kan? Loh, itu kok di dalam es baloknya terdapat daging ayam sih? Sepertinya Otan tahu deh balok es itu untuk siapa. Tuh kan. Balok es itu untuk sobat Otan si singa ini, teman. Bukan untuk es cendol dawet. Tapi kok si raja hutan ini suka ya sama balok es? Padahal kan mereka tidak suka air. Ternyata si kucing besar ini mencoba melelehkan balok es dengan cara menjilatinya, teman. Mereka mencium keberadaan daging segar di dalam es. Itulah mengapa ia berusaha untuk mendapatkannya. Bau amis yang dihasilkan membuat indera penciuman sobat Otan ini bekerja dengan baik. Perlahan tapi pasti, akhirnya sobat Otan ini berhasil mendapatkan makanannya. Cakep. Wah, sekarang Kadiba dan Paman membawa kelapa nih. Gak apa-apa deh, es cendol dawet gak jadi, kelapa pun Otan sikat. Enaknya sih air kelapa ini pakai susu, Kak, biar makin seger. Duh, lagi-lagi Otan kena PHP nih.
alias pemberi harapan palsu. Teman, kelapa ini merupakan salah satu bentuk enrichment atau pengayaan yang dilakukan oleh pihak Taman Safari Prigen. Kelapa tersebut nantinya akan dikupas oleh singa secara perlahan, teman. Itu kok bisa sih? Kuku singa keluar dari kakinya secara tiba-tiba. Serem. Inilah salah satu kelebihan singa ketika berburu, teman. Kuku mereka dapat keluar masuk sesuai dengan kondisi pada saat itu. Kalau sudah begini sih, mending Otan kabur. Loh, Paman mau ngapain tuh masuk ke kandang singa? Bawa daging segala. Hati-hati, Paman. Tapi kok dagingnya ditaruh di atas bambu ya? Kenapa nggak ditaruh di tanah atau batu saja sih, Paman? Wih, tahu dari mana kamu, Sob, kalau di sana ada daging? Padahal kan Otan belum kasih tahu kalian. Saat berburu di alam, Sobat Otan ini sangat mengandalkan penciuman ya, teman. Singa dapat mencium mangsanya dari jarak yang cukup jauh. Walaupun daging tersebut kita sembunyikan di antara bambu, tetap saja mereka bisa menemukannya. Cakep. Lihat deh, teman, perilaku yang menggemaskan ini. Sama seperti kucing pada umumnya ya. Mereka suka sekali bermain sesuatu yang bergerak. Tapi kalau kamu yang Otan ajak main, serem juga sih.